laporan dalam bentuk peta pikiran. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan ide pokok dalam teks laporan, dan yang kedua, peserta didik dapat menyajikan ide pokok dari teks laporan dalam bentuk peta pikiran. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan tumbuhan, hewan, dan kunjungan ke suatu tempat. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama, informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta atau peristiwa yang terjadi saat melakukan proses pengamatan. Dan yang ketiga adalah simpulan, yaitu kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Dalam teks laporan hasil pengamatan terdapat ide pokok. Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Biasanya, ide pokok atau gagasan utama berada pada kalimat utama suatu paragraf. Adapun kalimat utama suatu paragraf biasanya ditemukan di bagian awal atau biasa disebut dengan paragraf deduktif, atau di bagian akhir yang biasa disebut dengan paragraf induktif. Ciri-ciri ide pokok pada setiap paragraf: yang pertama, memiliki kalimat pendukung. Yang kedua, ada yang mendukung baik berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Dan yang ketiga, merupakan inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, membaca teks laporan dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Serta yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat di dalam setiap kalimat utama. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Nah, berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran atau biasa disebut dengan mind map dapat digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan isi laporan yang disampaikan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan antara lain: yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang ada pada laporan. Yang ketiga, menemukan kalimat utama dan penjelas. Yang keempat, menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa untuk menemukan gagasan pokok dalam informasi penting pada laporan. Dan yang kelima, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Berikut cara menyajikan ide pokok dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan contoh teks berikut. Teks berikut berjudul bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Bentuknya mirip hewan purba tetapi dalam ukuran kecil. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher, sedangkan bunglon betina tidak memiliki bentuk fisik tersebut. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya, tetapi bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya warna-warna tertentu saja. Biasanya bunglon akan berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Perhatikan langkah-langkah berikut untuk menyajikan sebuah peta pikiran dari sebuah teks laporan. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, kita menemukan kata kuncinya. Kata kunci pada teks tersebut adalah bunglon. Yang ketiga, menemukan kalimat utama dan penjelas. Di dalam teks tersebut
Kalimat yang berwarna merah merupakan kalimat utama, sedangkan yang berwarna hitam merupakan kalimat penjelas. Yang keempat, menggunakan kata tanya untuk menemukan gagasan pokok dan informasi penting pada laporan. Contoh, apa yang dimaksud dengan bunglon? Bagaimana bentuk bunglon? Atau apa kemampuan bunglon? Yang kelima, menentukan ide pokok. Berdasarkan teks tersebut, untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah ciri-ciri dan bentuk bunglon. Untuk paragraf yang kedua, ide pokoknya kemampuan bunglon mengubah warna. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan ide-ide pokok pada setiap paragraf ke dalam peta pikiran. Seperti berikut ini contohnya. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi penjelasan mengenai cara menyajikan ide pokok teks laporan dalam bentuk peta pikiran. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.